Melihat isi kepala rezim, lewat kepanikan Luhut. Oleh Adi Amar, kolumnis. Aneh dan janggal memang, mengapa Anies Baswedan yang hampir dari seluruh rilis lembaga survei selalu bertengger di urutan nomor 3, mesti ditakuti. Jika hasil rilis itu memang sebenarnya, mestinya biarkan saja Anies ikut Pilpres 2024, kan mustahil bisa lanjut ke putaran 2. Maka akan tamatlah Anies. Itu cara menghabisi Anies yang elegan. Namun menjadi aneh, mengapa mesti diganjal segala, atau mengapa kehadiran Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, coba dinafikan. Menggelikan. Lebih menggelikan lagi jika itu muncul dari mulut pembesar sekelas Luhut Binsar Panjaitan. Itu saat Luhut tampil di podcast Karni Ilyas tayang di channel YouTube Karni Ilyas Club, dengan tema, Buka-bukaan Luhut Panjaitan. Memang benar jadi arena buka-bukaan sebenarnya. Karni Ilyas mampu membuka isi kepala Luhut dengan terang benderang. Bisa pula disebut mampu buka isi kepala rezim, jika rezim boleh diwakili suara seorang Luhut. Kekuasaan Luhut memang dikdaya, ia boleh masuk ke wilayah yang bukan bagian dari wilayah kerjanya selaku Menko Maritim dan Investasi. Bahkan Luhut bisa bicara apa saja, bahkan bicara mendahului Presiden Jokowi sekalipun. Selanjutnya, Jokowi cukup mengamini apa yang dikatakan Luhut. Banyak contoh bisa diberikan. Tidak persis tahu apakah jawaban Luhut atas pertanyaan yang diajukan Karni Ilyas itu keceplosan, atau ia memang sengaja sampaikan sebuah misi terang-terangan, bahwa rezim ini tidak menghendaki tampilnya capres di luar dua nama yang dikenalnya. Artinya, selain dua nama yang dikenalnya, tidak dikehendaki rezim. Semua pastilah bisa menangkap, bahwa dua nama yang dikenalnya dan dikehendaki adalah Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Sedang satu nama lainnya jelas tak dikehendaki, yaitu Anies Baswedan. Terang-terangan penyebutan yang dikenalnya hanya dua capres, itu seakan kode keras bahwa Anies Baswedan dengan segala upaya, tak akan bisa mengikuti kontestasi Pilpres. Tak mengenal Anies Baswedan, itu pertanda akal sehat sudah tertutup, tak mau melihat bahwa ada kekuatan real yang muncul, dan itu Anies Baswedan. Karenanya, yang keluar dari mulutnya lebih sebagai sikap kepanikan rezim, yang itu diwakili Luhut. Setidaknya, itu yang tampak dari dialog dengan Karni Ilyas. Tidak itu saja, tapi sepertinya Luhut perlu buat berseri kepanikan, dan itu disampaikannya saat ditemui wartawan di Ritz-Carlton Pacific Place, Kamis, 15 Juni 2023, setelah ia selesai menghadiri sebuah acara. Mari kita bedah tipis-tipis dialog, buka-bukaan Luhut Panjaitan. Tentu dicukupkan pada pertanyaan berkenaan capres pada Pilpres 2024. Jadi menurut Pak Luhut hanya dua calon? Tanya Karni Ilyas. Yang saya kenal, jawab Luhut. Yang satu lagi tidak kenal? Kejar Karni Ilyas. Luhut tampak mengelak melanjutkan menjawab pertanyaan Karni Ilyas, dan lalu melanjutkan bicara yang tidak punya korelasi dengan apa yang ditanyakan. Kalau capres itu waras, maka akan melanjutkan program Jokowi, ujar Luhut sekenanya. Tanpa sadar, bisa jadi, Luhut meletakkan demokrasi itu pada apa yang diinginkan dan dikerjakan rezim. Selainnya, bolehlah ia sebut sesuka-sukanya. Luhut perlu sampai memberi penekanan pada kata waras, yang apabila ikut rezim ini. Aneh memang jika kata waras disematkan pada keberlanjutan rezim untuk mengikuti pembangunan yang sudah dicanangkan Jokowi. Jika pembangunan rezim selanjutnya memilih pola gagasan perubahan, itu tidaklah sampai dimaknai akan menghilangkan semua legasi yang ditinggalkan Jokowi. Tentu tidak demikian. Luhut lupa bahwa jabatan presiden itu selesai setelah Pilpres dan muncul presiden baru. Rezim baru itu akan menentukan corak pembangunan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang disampaikan Luhut di hadapan wartawan. Penting untuk melihat sejauh mana kepanikan Luhut itu, yang bisa ditafsir pula kepanikan rezim.
Sekali lagi, jika Luhut Binsar Panjaitan bisa disebut representasi rezim, atas munculnya koalisi yang mengusung perubahan, itu sebagai sebuah keniscayaan. Makna panik bisa disebabkan situasi psikis yang tak memungkinkan mampu mengontrol emosi dengan baik. Panik pun boleh pula jika diibaratkan suasana meracau saat tertidur lelap, tapi bicara sekenanya. Bicara yang sulit difahami. Luhut pun sepertinya ada di suasana itu, dan itu berkenaan dengan suksesi kepemimpinan nasional. Luhut tidak tampil seperti biasanya, yang jika bicara penuh percaya diri, dengan narasi yang lumayan runtut dengan suara khas bariton menggelegar. Tapi kali ini tidak, yang muncul ia bicara dengan nada emosional, seolah negara dalam kegentingan yang sangat. Bicaranya tidak konek. Menjadi tak tampak sedikit pun luhut-luhutnya. Tampil panik, kalut, yang itu tak mampu disembunyikan. Karenanya, muncul narasi tak berkesesuaian dan memaksa orang lain untuk memaklumi, bahwa kita sedang berhadapan dengan seorang Luhut yang tengah panik dengan sengkarut pikiran. Bagaimana mungkin ia mengatakan, Jokowi tidak bisa di-stop, dan jangan ada politik identitas. Presiden Jokowi tidak perlu di-stop, dia akan berhenti dengan sendirinya, jika masa jabatannya berakhir. Apa mau terus menjabat dan cawe-cawe meski jabatan itu telah berakhir? Tidak bisa juga kan? Sedangkan narasi jangan ada politik identitas, itu seperti Luhut turun kasta layaknya buzzer, yang kerap menghantam Anies dengan politik identitas. Luhut benar-benar panik, tak mampu mengontrol emosinya. Di hadapan wartawan, Luhut memulai dengan mengatakan, bahwa saat ini pemerintah tengah memerlukan situasi politik kondusif, agar tidak membuat program-program Presiden Jokowi terhambat di akhir masa jabatannya. Lalu, Luhut lompat menyoroti aplikasi media sosial TikTok, yang disebutnya punya dampak yang cukup besar bagi generasi muda, yang itu tidak boleh digunakan untuk berpolitik, terutama politik identitas. Memangnya siapa yang mau menghambat kerja Jokowi? Itu sekadar narasi tak berdasar yang asbun, tak punya makna. Sesuatu yang tak ada, mustahil mampu dibuktikan. Sedangkan media sosial, kali ini TikTok disebutnya. Sepertinya itu pun jadi kepanikan tersendiri, sehingga ia perlu menegaskan bahwa media sosial tidak boleh jadi alat politik. Seolah ada kekhawatiran, media sosial jadi alat untuk mengkritisi kebijakan rezim. Seolah itu terlarang, dan Luhut lupa bahwa rakyat punya kuasa dan berhak bicara politik. Terpenting tidak ada sebaran berita bohong atau hoaks yang diucapkan, apalagi fitnah. Karenanya, bisa jadi, panik menjadikan seorang Luhut lupa pada hal sederhana yang telah disepakati, bahwa di negara ini kebebasan berbicara dan berpendapat lewat lisan dan tulisan dijamin konstitusi. Tidak ada yang boleh melarang, selama yang diucapkan itu sesuatu kebenaran dan bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan kebenaran bukan jadi monopoli penguasa.